Halo, kembali lagi di SJE Channel Medan, dan di video kali ini kita akan melihat implementasi secara langsung PLTS Hybrid Off-Grid di rumah Pak Erikson Tobing di Jalan Menteng 7 nomor 49A, Medan, Sumatera Utara. Nah, mungkin teman-teman punya beberapa pertanyaan, apakah PLTS dapat menggantikan sepenuhnya listrik PLN? Atau apakah PLTS dapat memenuhi kebutuhan harian rumah tangga? Ataupun apakah PLTS dapat memenuhi listrik saat malam hari? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke, nah inilah dia sistem yang kita gunakan di rumah Pak Erikson Tobing. Jadi sistem ini tuh dilengkapi dari brand inverter Livoltech Hybrid Off-Grid sebesar 6,2 kVA yang kita padukan dengan baterai dari brand CST Energy dengan total kapasitas sebesar 16,5 kWh. Dan di atap rumah ini kita menggunakan solar panel dari brand Jinko yang dimana per kepingnya itu dapat menghasilkan daya sebesar 630 WP, dan kita menggunakan 8 keping totalnya dapat menghasilkan 5000 WP. Nah, jadi Livoltech ini itu sudah dilengkapi dengan ATS ataupun juga Automatic Transfer Switch, yang dimana saat siang hari, saat panel surya menghasilkan energi langsung ke rumah tangga. Nah, ketika energi yang dihasilkan itu berlebih, energi tersebut langsung disalurkan ke baterai. Ketika malam hari, ketika panel surya tidak menghasilkan energi sama sekali, inverter akan switch ke baterai. Jadi, ketika baterai ini sudah habis ataupun sudah drop, sistem akan switch lagi ke PLN secara otomatis. Jadi buat teman-teman yang khawatir kalau misalnya elektroniknya itu bakal padam, tidak perlu khawatir karena Livoltech ini sudah mempunyai ATS yang dimana perpindahannya itu sekian milisecond. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk barang-barang elektroniknya itu padam. Nah, sistem ini sudah dilengkapi dengan aplikasi monitoring secara real time. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung kinerja dari PV, inverter, ataupun juga baterainya. Nah, saat ini PV menghasilkan sekitar 530-an watt dan beban yang digunakan pada saat ini itu sekitar 960-an watt. Nah, karena PV tidak dapat membackup secara penuh beban yang digunakan di rumah tangga, baterai membantu membackup PV dengan mengambil listrik dari baterai. Nah, saat ini juga PLN tidak kita gunakan sama sekali karena beban listrik di backup oleh PV dan juga baterai. Sebagai contoh, kita bisa melihat dari status saat jam 12 siang tadi, PV menghasilkan sekitar 900-an watt dan beban yang digunakan itu sekitar 800-an watt. Nah, perlu teman ketahui kenapa PV di saat siang terik jam 12 itu hanya dapat menghasilkan sekitar 900-an watt, padahal yang kita pasang itu sebesar 5000 watt. Nah, karena di saat jam 12 baterai sudah penuh, PV hanya perlu memenuhi kebutuhan yang ada di rumah tangga. Jadi, itulah mengapa PV hanya menghasilkan sekitar 900-an watt, karena hanya memfokuskan untuk memenuhi beban yang digunakan di rumah. Nah, aplikasi ini juga dapat memberitahuan kita ketika ada alarm ataupun ada masalah yang muncul. Jadi kita dapat menanganinya secara langsung. Nah, untuk konfigurasi sistem seperti ini berada di kisaran 73 jutaan. Nah, namun itu tergantung juga dengan lokasi tempat tinggal kita. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwasannya sistem instalasi PLTS ini juga bukan sekedar pengeluaran besar-besaran, namun juga investasi jangka panjang. Jadi, energi yang kita hasilkan setiap hari itu akan mengurangi ketergantungan kita terhadap listrik PLN dan dapat menekan biaya secara signifikan. Nah, sebagai gambaran sederhana, jika sistem ini menghasilkan sekitar rata-rata 20 kWh setiap harinya, itu dalam satu bulan dapat menghasilkan 600 kWh. Atau kalau misalnya kita konversikan ke dalam rupiah, itu sekitar 1 jutaan. Nah, dengan perhitungan tersebut, kita dapat estimasikan
return of investment-nya itu sekitar 4-6 tahun ke depan. Jadi, dengan energi yang kita hasilkan tersebut, dapat kita katakan sebagai keuntungan jangka panjang. Nah, dari hasil implementasi di rumah Pak Erickson Tobing, kita dapat menyimpulkan bahwasannya PLTS terbukti menjadi sumber energi yang diandalkan dan stabil. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui apakah sistem ini cocok sesuai dengan kebutuhan teman-teman, teman-teman dapat menghubungi tim SJaya Channel Medan melalui media sosialnya di @solarjaya-energy ataupun melalui WhatsApp di nomor di bawah di deskripsi. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga stay tune di video berikutnya. Bye!